Saya Pak RT. Setiap hari ada aja warga yang datang ke rumah saya untuk minta tanda tangan. Saya Pak RT. Setiap hari ada aja warga yang protes ke saya. Selokan mampet lah, warga keberisikan lah. Bahkan ada warga yang tetangganya nggak bisa bayar utang, malah curhat ke saya. Saya Pak RT. Untuk menambah penghasilan, pastinya saya punya bisnis sampingan. Yaitu ini, jualan kandang ayam. Wah, kayaknya tempatnya strategis nih. Kalau ditempel di sini, pasti banyak orang yang lihat ya. Assalamualaikum Pak RT. Wah, lagi ngapain nih Pak? Kelihatannya sibuk bener. Ini nih, Bapak lagi nempelin poster kandang ayam. Harganya 50.000. Bisa nego lagi. Oh, gitu Pak. Kirain saya apaan? Pak. Pak, kasihan Pak. Pak, jangan ditancap di pohon dong. Nanti kalau pohonnya luka, gimana? Terus saya nempel di mana posternya? Kalau mau, Bapak bisa beli papan informasi untuk ditaruh di sini, Pak. Paling harganya 100 ribuan. Yang bener aja, rugi dong. Kalau Bapak nggak mau rugi, Bapak harus merubah strategi bisnis Bapak. Jangan sampai untuk menghindari kerugian tersebut, Bapak malah merusak lingkungan. Cuma nempel-nempel poster di pohon kayak gini ngerusak lingkungan. Iya, Pak. Memang kalau dilihat secara sekilas, tindakan yang Pak RT lakukan sekarang ini tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lebih dalam, tindakan yang Pak RT lakukan sekarang ini dapat merusak lingkungan dalam jangka waktu yang panjang loh, Pak. Apa aja itu dampaknya? Banyak loh, Pak. Ya salah satunya ini, melukai pohon dan juga merusak lingkungan. Loh, kok bisa? Bisa, Pak. Nah, kalau Bapak pengen tahu lebih lanjut, ayo ikut saya. Saya hari ini bakalan ketemu kenalan saya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait lingkungan. Siapa tahu setelah ngobrol-ngobrol tersebut, Bapak bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Ya udah, boleh. Saya juga pengen ngomong sama orangnya. Ya udah, ayo ikut saya, Pak. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Biologi Education Podcast. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang bahagia ya. Nah, teman-teman, kita sebagai masyarakat yang bijak perlu banget nih nonton episode 1 ini yang judulnya Jangan Tancap di Pohon. Pohon juga bisa merasakan luka loh. Dari tadi kan aku udah ngomong panjang lebar, tapi kita belum kenalan nih. Gimana kalau kita kenalan dulu? Kenalin, nama aku Ica. Aku di sini sebagai host yang akan menemani teman-teman semua di podcast kali ini. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian, karena kalau sendirian jomblo dong. Walaupun aslinya juga jomblo sih, canda-canda. Oke, hari ini aku ditemani oleh Robi sebagai Pak RT. Dan tentunya aku di sini nggak cuma berdua sama Robi doang, tapi kita di sini bakalan ditemani oleh narasumber kita yang ketiga, keren, kece, dan cool. Nah, narasumber kita kali ini tuh merupakan Duta Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Oh ya, perkenalkan nama aku Muhammad Izat, bisa dipanggil Ijat atau Izat. Aku dari program studi pendidikan biologi semester 6. Halo Kak Ijat. Halo Kak Ijat. Nah, berarti semester 6 bentar lagi lulus dong ya Kak? Ya, amin. Nah, kegiatan apa sih yang sedang Kakak lakukan di semester 6 ini selain menjadi Duta Lingkungan, Kak? Oke, di semester 6 ini kebetulan aku udah nggak ada organisasi apa-apa lagi selain tadi ya Duta Lingkungan, karena aku juga udah demisioner BEM. Dan yang aku lakukan saat ini hanya fokus akademik, yaitu sedang persiapan magang, dan di bulan Maret semoga akan mulai magang, dan sedang mengambil mata kuliah pembinaan keterampilan mengajar. Jadi itu kayak kita latihan ngajar nih di kelas untuk melatih kita, mempersiapkan kita untuk nanti di semester 7 kita ngajar beneran di sekolah. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Ijat. Kakak kan sebagai Duta Lingkungan ya. Tadi kan di video tuh Pak RT tuh melakukan sebuah tindakan, di mana tindakannya tuh beliau tuh
menempelkan poster atau baliho di pohon dengan cara menancapkannya menggunakan paku. Nah, menurut Kak Ijaz sendiri, tindakan yang dilakukan oleh Pak RT tadi tuh udah bijak belum ya Kak? Oke, kalau dari pandanganku sendiri ya teman-teman, tindakan yang dilakukan Pak RT ini masih belum bijak karena dengan menempelkan baliho atau poster di pohon, apalagi ditusuk ya, itu pertama itu bisa merusak estetika lingkungan, menjadi sampah visual. Kemudian yang kedua itu bisa melukai tumbuhan. Bapak masih mau nempel poster di pohon? Lagi pula, kalau misalnya dibilang estetika, kan poster itu sendiri berwarna-warni ya. Justru dengan kita nempelin poster di pohon, pohonnya itu jadi berwarna-warni gitu, menambah estetika pohon itu sendiri. Terus kalau misalnya tadi menyakiti pohon, Bapak nempelin paku di pohon, selama ini nggak ada tuh pohon yang layu. Ketika kita melihat poster itu kan warna-warni ditempelin di pohon, terus warnanya itu bertabrakan dengan warna asli pohon, kemudian mungkin ada poster-poster lain juga di jalanan, mungkin di pohon-pohon lain, mungkin di satu pohon pun nggak cuma satu poster kali ya, di pohon-pohon lain atau mungkin di tembok-tembok, itu antara warna-warna itu tuh saling bertabrakan satu sama lain. Ketidakteraturan itu tuh bisa ibaratnya menjadi mengganggu penglihatan mata kita, menjadi sampah visual gitu tadi yang aku udah sebut, itu bisa mengganggu penglihatan, jadi ibaratnya mata itu jadi nggak nyaman untuk memandang, kemudian itu tuh bisa menjadi sampah visual. Nah ini tuh ada hubungannya dengan biofilia hipotesis. Jadi secara natural manusia itu tuh butuh interaksi dengan alam, baik itu memandang secara visual ataupun bersentuhan ya. Butuh interaksi dengan alam, butuh koneksi dengan alam. Jadi manusia itu butuh untuk ketenangan kita sendiri. Jadi bukan selain untuk makhluk hidup lain yang bergantung pada pohon tersebut, kita manusia pun butuh untuk memandang sebagai koneksi kita ke alam gitu. Biasanya ketika kita melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu ya, bukan duit ya. Jadi kalau di Indonesia merah ya, kalau misalnya di luar itu kan dolar ya. Iya, bukan hijau-hijau duit. Jadi misal tumbuhan yang warna-warni, makhluk hidup, terus ketika kita melihat tumbuhan itu kita jadi lebih sejuk gitu. Ketika kita pusing, kita merasa suntuk gitu, kita datang ke taman, kemudian hati kita merasa tenang gitu. Atau mungkin kita berinteraksi dengan kucing, jadi hati kita itu jadi merasa lebih rileks, jadi senang gitu. Ibaratnya yang tadinya moodnya buruk jadi kembali senang lagi melihat kelucuan kucing tersebut. Nah itu tuh secara natural manusia membutuhkan koneksi dengan alam. Nah tadi ketika pohon itu dipasang sama poster, kan berarti pohonnya ketutupan. Jadi yang tadinya kita mau melihat makhluk hidup lain kayak tumbuhan, itu jadi kehalingan dengan poster. Jadi kita nggak bisa berinteraksi dengan alam, ya salah satunya tadi ya, untuk kita nggak bisa memandang secara visual gitu. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan batin gitu ya tadi ya, untuk terkoneksi dengan alam itu tidak terpenuhi gitu. Dan terkait luka ya tadi, maaf, yang terkait luka tadi, luka di pohon kan ditusuk ya pakai paku. Ditusuk pakai paku itu kan bisa melukai pohon, itu bisa menembus lapisan epidermis bahkan sampai ke dalam korteks kan. Nah, luka itu walaupun kecil itu tuh bisa meningkatkan terjadinya infeksi bakteri. Wah, gimana tuh Kak? Iya, itu bisa meningkatkan infeksi bakteri. Karena kan terluka, dan kalian pernah lihat batang pohon yang tiba-tiba tuh kayak membengkak gitu, kayak tumor. Iya, pernah. Nah, itu tuh karena infeksi bakteri. Oh, jadi tindakan yang dilakukan Pak RT itu dengan menancapkan paku ke pohon itu kan itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan si tumbuhan itu terkena tumor ya. Iya. Dan juga berpengaruh pada pertumbuhan si pohon tadi juga ya Kak. Nah, gimana nih Pak RT? Masih pengen nempelin poster di pohon atau udah sadar kalau yang Pak RT lakukan itu salah? Sebenarnya Bapak udah sadar ya, tapi terus Bapak harus nempelin posternya di mana? Ya, Bapak harus cari alternatif lain, misalnya dengan membeli papan informasi. Lalu, papan informasi tersebut Bapak
diletakkan di tempat-tempat yang strategis, tapi jangan diletakkan di pohon gitu. Tapi kan Bapak cuma jualan kandang ayam, harganya cuma 50.000. Kalau Bapak beli poster yang harganya 100.000 buat papan poster, rugi dong. Ya mungkin ya cara Ini bisa kali Ca pakai online, jualan online, atau mungkin Pak RT nanti misal share dulu lewat WhatsApp gitu. Terus mungkin teman-temannya, tetangganya ada yang mau kandang ayam itu bisa beli, atau mungkin pakai sosial media. Bapak main Facebook nggak Pak? Iya main, tapi Bapak nggak tahu caranya. Nah, Ica mungkin Ca diajarin gimana cara jualan di sosmed Ca. Iya nanti nanti aku ajarin deh Pak cara menggunakan Facebook, cara menggunakan Instagram buat bisnis Bapak Iya itu. nanti TikTok sekalian Ca ajarin. Iya nanti TikTok juga sekalian. Jangan lupa ya, Ca. Oke siap Pak. Tapi kan Bapak ngomong-ngomong nih udah nyetak poster nih. Posternya harus Bapak apakan? Nah bener juga tuh, kan Pak RT udah nyetak poster banyak, tapi kan nggak ujung-ujungnya nggak terpakai kan. Mungkin nggak cuma poster yang udah dicetak Pak RT aja kali ya Kak. Banyak juga baliho ataupun spanduk-spanduk yang dicetak sekali pakai terus udah jadi sampah, dan itu sampahnya kan dapat merusak lingkungan, apalagi kalau di masa-masa kampanye kan banyak spanduk ataupun baliho para caleg yang memang banyak banget kan, itu cuman hanya ditempel ketika masa kampanye saja, habis itu udah nggak terpakai dan ya terbuang. Dan sampah-sampah tersebut tuh jadi apa ya, jadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Mungkin dari Kak Ija sendiri solusinya seperti apa ya Kak? Sebenarnya sampah-sampah itu bisa kita recycle atau bisa kita gunakan kembali gitu. Kalau digunakan kembali itu biasanya jadi apa sih nih? Kalau aku kan biasanya di organisasi itu juga suka cetak banner, ya banner kan juga terbuatnya mirip-mirip kan sama spanduk dari plastik juga. Nah itu bisa digunain jadi tempat-tempat buat alas duduk gitu, atau buat taplak meja. Biasanya kan dibalik tuh bagian putihnya aja, terus buat nutupin meja. Nah itu bisa digunakan kembali. Nah tapi kalau misalnya udah saking banyak banget gitu dan mau dikemana ini, itu bisa kita ada beberapa pengrajin gitu yang melakukan kayak dijadikan tas gitu, dijadikan kayak handbag atau tote bag gitu. Kemudian bisa juga di-recycle kembali, kayak dihancurkan, kemudian dibuat jadi produk baru lagi, bisa jadi baliho lagi. Bapak pernah dengar juga tuh ada di Indonesia ini Karya Anak Bangsa yang mengelola sampah plastik itu menjadi bahan bangunan seperti batu bata tuh. Itu namanya apa ya waktu itu? Oh itu namanya EcoBrick. Iya, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dibuat dari sampah plastik ini gitu. Tapi tadi kuncinya satu, terkait manajemen sampahnya. Jangan sampai sampah non organik tadi terkait plastik itu jangan sampai nyatu dengan yang organik. Karena kalau misalnya bersatu kan pasti susah untuk mengolah yang non organiknya ini, ya kan? Ibaratnya jadi bau, jadi jijik nggak sih buat megang mengolahnya itu, karena kan udah ada bakteri-bakteri atau maksudnya bau-bau busuk dari sampah organiknya gitu. Iya sih, bener banget yang Kak Ijat sampaikan. Tapi Kak, masyarakat di luar sana, apalagi orang-orang yang awam tuh masih banyak yang buang sampah. Padahal udah dikasih tulisan ataupun bacaan, ini tempat sampah ini untuk tempat sampah organik dan juga yang ini untuk non organik, tapi tetap aja itu pada buang sampahnya disatukan. Terus juga kan banyak mungkin yang udah sadar terkait daur ulang sampah ini, tetapi mereka tuh malas buat melakukan daur ulangnya. Mungkin apakah ada organisasi ataupun perkumpulan yang menaungi daur ulang sampah supaya masyarakat ini mau untuk mendaur ulang sampah, sehingga sampah plastik khususnya banner ataupun sampah-sampah plastik lainnya itu dapat didaur ulang dan dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Baik, mungkin tadi terkait pertanyaan pertamanya Ica itu mengenai masih banyak yang belum sadar, masih disatukan. Nah itu berarti tugas kita ya sebagai pendidik, sebagai kaula muda juga untuk bisa menyadarkan bahwa penting loh untuk memisahkan antara sampah non organik dan organik.
gitu. Karena kalau nggak dipisahkan itu nggak bakal bisa diolah dan akan bertumpuk menjadi gunung sampah yang di Bantar Gebang. Mungkin bisa dipaparkan fakta-fakta terkait sampah ke orang-orang tersebut yang susah dibilangin gitu. Nah, kemudian terkait pertanyaan kedua, ada yang udah sadar nih di rumah dipisah-pisahin, tapi ketika tukang sampah datang dimasukin jadi satu lagi di bak sampah. Iya, benar sekali. Nah, itu kan kadang juga suka bingung ya gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada banyak organisasi NGO ya, khususnya non-government organization yang mewadahi kita yang mau mengirimkan sampah-sampah non-organik. Jadi ibaratnya kan kita misal sibuk nih di rumah, kita udah misahin aja kan, karena kan misahin ibaratnya cuma misahin dua tempat sampah yang berbeda. Tapi kita sibuk di rumah, nggak bisa untuk mengolahnya, ataupun nggak bisa mengolahnya, dan selain nggak bisa mungkin sibuk atau mungkin mager gitu. Itu ada NGO yang mewadahi itu. Jadi misal nih kita kirim aja ke mereka, atau mereka bakal menjemput bola gitu ke wilayah-wilayah kita. Jadi mereka yang kumpulin, mereka yang olahin gitu. Oh, jadi sekarang udah banyak banget ya organisasi ataupun kumpulan yang mewadahi mengenai daur ulang dari sampah plastik. Mungkin informasinya lebih digalakan lagi kepada masyarakat supaya masyarakat tuh lebih tahu tentang organisasi tersebut. Iya, Oh iya. NGO tadi itu apa ya, Kak? NGO itu artinya non-government organization. Jadi organisasi ini itu bukan dari pihak pemerintah, jadi kayak inisiatif masyarakat aja gitu. Misal tadi kayak Aliansi Zero Waste, terus ada Get Plastic Pollution gitu. Itu dia mewadahi kita yang ingin merecycle gitu. Terus selain NGO-NGO yang melakukan seperti itu, juga ada yang bergeraknya di bidang edukasi juga, edukasi entertainment gitu, untuk mengajarkan ke anak-anak gimana caranya kita mengolah sampah, terus menyadarkan terhadap lingkungan, misal kayak Teens Go Greens, terus ada Green Welfare gitu. Ada banyak sekali NGO. Berarti nanti bisa tuh di RT bekerja sama dengan NGO terkait untuk mengolah sampah lingkungan ya? Ya, benar banget, bisa kerjasama dengan NGO terkait untuk mengolah sampah lingkungan. Oke, kita sebagai masyarakat yang bijak tentunya harus banget nih menjaga lingkungan kita. Karena kita juga yang menikmati lingkungan kita. Jangan sampai kita merusak lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita rusak, yang kena dampaknya ya kita juga. Dan sebaliknya, kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, dan itu yang menikmati ya kita juga. Oke, teman-teman semuanya, tetap pantengin channel Bioeducase dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Oke guys, sampai di sini dan aku tutup. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari ada aja warga yang protes ke saya. Selokan mampet lah. Aduh, lupa lagi. Sebentar. Tes. Ya, suara kakak masuk tapi ya emang kecil. Tes. Bang, suara aku yang kecil. Enggak. Apa harus teriak? Enggak. Juga sih, jangan sering.